mengerti setiap jalan-jalan dan setiap kebenaran firman-Mu ya. Kami mau semakin disempurnakan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau semakin disempurnakan menjadi seperti Engkau. Oleh setiap kekurangan kami, tutup setiap noda kami. Biarlah hanya Engkau saja dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih kuasai ruangan ini Tuhan. Kuasai ruangan ini dengan Roh Kudus. Setiap apapun yang mengendalikan, aku perintahkan pergi dari tempat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita buka di dalam Hagai 1. Kitab Nabi Hagai 1. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Hagai 1 ayat kedua sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama yang sudah dapat. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Amin. Nanti selanjutnya saudara baca itu sampai terakhir ya. Kalau kita baca lama. Jadi begini, pada zaman itu Israel itu berkata begini, wah sudah tiba saatnya, mereka sudah pulang dari pembuangannya. Dia bilang sudah tiba saatnya buat kita ini bikin rumah buat kita, membangun rumah tangga, membangun kebun anggur, memperbaiki semua rumah kita yang rusak ya. Jadi mereka pada zaman itu Israel terfokus pada membangun milik mereka sendiri, membangun apa yang mereka punya. Pokoknya hidup mereka hari itu difokuskan setelah pembuangan itu, difokuskan ketika mereka kembali ke Israel, mereka fokuskan untuk membangun diri mereka sendiri, membangun rumah, membangun segala macam yang mereka punya. Dan itu sudah bertahun-tahun seperti itu, gitu loh ya. Sementara Bait Suci pada zaman itu runtuh, jadi reruntuhan. Jadi Bait Allah zaman itu jadi sebuah reruntuhan. Nggak ada orang mau peduli membangun rumah Tuhan, nggak ada. Mereka bilang waktunya ini buat kita bangun rumah kita, waktunya buat kita memakmurkan diri kita. Jadi mereka nggak ada hati buat memperhatikan bahwa rumah Tuhan itu hari itu jadi reruntuhan. Ada. Akibatnya datanglah firman ini nyindir Israel, bunyinya begini. Terus Tuhan bilang begini, terus apakah sudah tiba waktunya bagi kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap jadi reruntuhan. Tuhan itu bahasanya gini loh, nyindir sama mereka. Jadi waktunya nih buat kamu bangun rumahmu dipapani dengan baik, membangun sangat baik. Terus kamu mau biarkan
ada padamu. Engkau tidak memperhatikan baitku, engkau biarkan itu jadi reruntuhan. Hatimu gak ada padaku. Tuhan itu sedang bilang begitu. Hatimu itu ngurus semua milikmu, ngurus semua kepunyaanmu. Hatimu untuk aku gak ada. Tuhan sedang ngomong begitu. Berikutnya, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badan tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Tuhan mau bilang begini, perhatikan keadaanmu. Karena engkau tidak memperhatikan rumahku, engkau tidak memperhatikan bait Tuhan. Akibatnya apa yang engkau peroleh, walaupun engkau kerja keras, itu hasilnya tidak maksimal. Garis bawah, tidak maksimal. Jadi Tuhan mau bilang, kenapa sih itu kok kamu kerja keras dapat duitnya sedikit? Kenapa sih kok kamu sudah lakukan banyak hal kok cuma segitu aja? Seolah-olah duitmu itu ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Gak sampai maksimal. Segala sesuatu yang didapat gak sampai maksimal. Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung berbawa kayu. Tuhan mau bilang, sekarang ya, naik ke gunung, tebang pohon-pohon jambul kan begitu. Terus bawa kayu itu, bangun bait suci, perbaiki keruntuhannya. Nah itu mereka mulai, saudara, ketika dapat teguran Tuhan seperti itu, dia mulai bertobat. Mereka tidak lagi hanya berpikir kepada diri sendiri. Mereka tidak lagi berpikir membesarkan kerajaan mereka sendiri. Tapi mereka mulai belajar memikirkan bait suci. Mereka mulai mengumpulkan kayu, mengumpulkan uang, emas, perak. Dia mulai mengumpulkan untuk apa? Bangun bait suci. Jadi Tuhan mau bilang begini loh. Kalau engkau mau maksimal di dalam hidupmu, semuanya maksimal, apa yang kau dapat maksimal, engkau harus memperhatikan pekerjaan Tuhan. Orang yang mau hidupnya di atas rata-rata, dia harus mau masuk, pegang pekerjaan Tuhan. Dia harus terhubung, harus terlibat langsung dalam pekerjaan Tuhan. Kalau nggak bisa, Tuhan bilang begini loh, aku kasih engkau banyak ya percuma, buat apa? Itu hanya untuk memuaskan kedaginganmu. Engkau tidak peduli dengan rumahku, engkau tidak peduli dengan pekerjaanku di bumi, engkau tidak peduli. Padahal saya mau kasih tahu, apa yang Anda lakukan di bumi, kerja keras, entah untuk makan, entah untuk bayar cicilan, entah untuk sekolah, entah untuk apa saja yang Anda usahakan di bumi, itu selesai 70, 80 selesai dan Anda gak dapat apa-apa itu. Gak dapat apa-apa. Itu tidak mengerjakan kemuliaan apapun. Nah, terus kalau hidup kita ini cuma fokus di situ, maaf ya, Anda ke surga mungkin ya ala kadarnya. Jangan bilang saya minta mansion dengan kolam renang, saya minta mansion dengan lapangan tenis, saya minta mansion dengan ada danau, gak ada. Kenapa? Kau tidak melakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Ya asal masuk aja, asal masuk. Makanya kan Tuhan itu bilang begini loh, taruhlah hartamu di kerajaan Allah. Maksudnya Tuhan begini loh, investasi itu dua kan. Ada orang investasi di bumi, ada orang investasi di surga. Lah kalau investasi kita cuma di bumi, ada di surga itu melongo. Karena apa? Gak pernah ada investasinya di surga, gak pernah terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itu kan urusan pendeta, bukan urusan saya. Banyak orang Kristen berpikir begitu. Akhirnya yang pendetanya yang diberkati, pendetanya dapat privilege. Dan ada mungkin, loh kok saya begini-begini aja Tuhan. Biar aja tuh pendeta yang ngurusin. Tuhan mau bilang begini, umat perjanjian baru gak diajar seperti itu. Umat perjanjian baru diajar untuk berpikir begini, bagi kekekalan. Makanya Yesus waktu ditanya bahwa bangsa-bangsa itu
semua itu. Tetapi engkau carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dulu, baru yang lain ditambah. Bagi Tuhan, investasi buat pekerjaannya, hati kita untuk pekerjaannya itu lebih utama dari yang lain. Baru kalau kita sudah terlibat dalam pekerjaannya, hati kita untuk dia, Tuhan bilang, yang lain aku tambahin. Makanya Yesus bilang, cari dulu itu kerajaan Allah, kebenarannya. Itu berbicara apa? Berbicara tentang investasi di kerajaan surga. Entah itu investasi berupa hidup kita, berupa harta kita. Itu lebih dulu. Kenapa? Anda jangan pulang nanti melongo di sana asal selamat dapat barak, ya barak-barak juga kali di surga. Tapi Anda akan malu. Kenapa? Karena mungkin yang lain terangnya seperti cahaya matahari. Yang biasa-biasa itu redup, nggak punya mahkota, nggak ada apa-apa. Bukankah menyesal? Menyesal kenapa? Hidup 70-80 dihabisi, ada 50 ya, cuma 50 ada. Dihabisi untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri, nggak pernah mau tahu pekerjaan Tuhan. Itu nggak ada investasi apa-apa di kerajaan, saya kasih tahu. Nggak ada. Lah kalau begitu kan sia-sia, padahal di surga nanti, di bumi baru, langit baru itu Anda akan hidup selama-lamanya. Alangkah celakanya kalau nggak punya apa-apa, kan begitu. Untuk yang 70-80 ada berusaha keras nggak punya apa-apa, tapi yang untuk selama-lamanya nggak mau berusaha keras, kan konyol. Kecuali Anda mau hidup selama-lamanya di sini nggak apa-apa, Anda fokuskan seluruh pencarian harta, semua Anda fokuskan apa-apa karena selama-lamanya. Tapi kalau cuma 50, 60, 70, 80, sedikit sekali, terus seluruh energi, seluruh pikiran, seluruh harta habis di sini. Sementara yang di sana ngamplu. Jadi sudah harus berpikir begini loh, apa yang aku taruh nanti di kerajaan Allah? Arahnya kita itu udah ke sana, bukan ke sini, bukan. Jadi ke sana. Terus kalau saya nih sudah investasi bagi kerajaan Allah, saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, entah itu misi. Misi itu kan perlu duit. Ya terserah lu berangkat misi, nggak berangkat misi. Umat perjanjian baru nggak begitu. Kita nggak bisa bilang aku cinta engkau Tuhan dengan segenap hatiku, tapi kita mau bilang terserah lu berangkat misi, nggak berangkat misi, emang gua pikirin. Terserah mau nginjil, nggak menginjil, emang gua pikirin. Terserah pekerjaan gua jalan nggak jalan, emang gua pikirin. Siapa akan tahu? Kalau orang seperti itu, kasih akan Tuhan tidak ada pada orang itu. Gak ada. Walaupun dia nyanyi aku mengasihi segenap hatiku, bohong itu. Karena yang namanya cinta itu bukan kata-kata. Kita harus belajar cinta kepada Tuhan bukan kata-kata. Anda mau suami Anda ngomong I love you, tapi duitnya nggak dikasih, dihabisin sendiri, mau kayak begitu? Saya percaya Anda pasti minta cerai. Nggak ada. Terhadap Tuhan, mau bilang begini, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi aku ya Tuhan dengan kata-kata aja, nggak usah dengan yang lain. Tuhan yang bilang, aku memegari engkau dengan kata-kata aja, kamu mau? Mau? Kalau Tuhan bilang, aku berkati engkau nak dengan kata-kata aja, seperti engkau mengasihi aku dengan kata-kata, benar? Kan begitu. Terus apa sih pentingnya terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Saya mau kasih tahu. Ini kunci Anda naik ke atas. Ini kunci Anda diberkati dari rata-rata orang biasa. Ini kunci apa yang kau pegang tidak disentuh jahat. Tidak disentuh yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan bilang ini buat pekerjaanku, ini buat misi, ini buat rumah Tuhan. Jadi dengan Tuhan itu jangan hitungan apa saja kasihkan, apa saja, walaupun harus ngirit, yang penting buat pekerjaan misi, walaupun harus ngirit tapi buat rumah Tuhan, gak apa-apa. Daud itu begitu, dia bilang dalam masa kesusahan aku mengumpulkan
Dia jadi raja di Israel. Anaknya orang paling kaya di bumi. Bukan tanpa alasan, karena dia memiliki hati untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, ini kunci Anda diberkati naik ke atas. Mari kita lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan untuk orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Hari itu pada pasal 2 ya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu datang firman Tuhan dengan perkataan Nabi Hagai. Bunyinya ini pada saat mereka yang mulai membangun ya. Katakanlah pada Jerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Jadi Tuhan waktu itu bilang, dulu kan rumah Tuhan ini megah sekali, luar biasa mewah sebelum diruntuhkan. Tapi lihat sekarang setelah diruntuhkan, cuma tinggal puing-puing. Ayat 6, sesuai dengan janji yang telah kulihat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Jadi begitu mulai mereka bertobat, mereka kembali membangun rumahku yang sudah jadi reruntuhan. Tuhan bilang begini, baru firman ini datang. Kalau yang tadi firmannya itu pas-pasan ya, firmannya yang tadi itu enggak maksimal, kau kerja tapi pundi-pundinya bolong, kan begitu firman Tuhan. Berikutnya setelah mereka membangun rumah Tuhan, setelah mereka enggak lagi mikirin diri mereka sendiri, Tuhan bilang begini loh, nanti aku akan mengalirkan semua barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang kepadamu. Punyakulah emas, punyakulah perak. Demikianlah firman Tuhan. Jadi begitu mereka baru punya hati nih untuk berubah, mau membangun rumah Tuhan, bait Allah itu Tuhan itu hatinya sudah luar biasa. Dia bilang, lihat, aku akan mengalirkan kepadamu seluruh barang yang indah-indah dari segala bangsa, mengalir kepadamu. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kamu segalanya maksimal, semua mengalir kepadamu dari utara, timur, barat, selatan, mengalir. Tuhan bilang, perhatikan pekerjaan Tuhan. Jangan bilang emang gua pikirin. Anda pasti bertobat kalau punya pikiran kayak gitu. Itu gak ada cinta-cintanya sama Tuhan orang kayak gitu. Bilang Tuhan aku cinta padamu, saya sedang bohong, itu gak percaya. Bohong udah pasti. Gak mungkin. Cinta itu identik dengan korban. Seberapa besar kita berani berkorban untuk orang itu, sebesar itulah sesungguhnya kita mencintai dia. Tapi orang yang gak mau berkorban buat pasangannya, saya rasa orang itu gak pernah mencintai pasangannya. Sama Tuhan begitu. Apa sih Tuhan kan gak kelihatan, tapi pekerjaannya itu kan kita lihat di bumi ini. Ada pekerjaannya di bumi ini yang mesti disokong. Anda gak bisa bilang Tuhan bayarin sendiri tuh, pekerjaan Tuhan bayarin sendiri. Tuhan gak begitu. Dia mengalirkan duit ke orang-orang supaya orang-orang ini menyokong pekerjaan dia untuk misi. Anda ngerti misi? Misi itu penyelamatan jiwa-jiwa. Ini mesti nomor 1. Jangan hidup seperti manusia lama. Manusia lama yang gak ngerti kebenaran. Manusia lama itu hidup untuk diri sendiri. Itu manusia lama ya. Tapi kalau Anda hari ini udah ngerti firman Tuhan, masih tetap hidup bagi diri sendiri, masih manusia lama.
gereja, Anda nyanyi-nyanyi, bukan cuma itu, bukan. Tapi benar-benar berubah di dalam seluruh pola pikir, berubah di dalam hidup sehari-hari, bahwa hidupku ini semua yang aku punya Tuhan. Berpikirnya begitu sudah diubah. Kalau Anda berpikir, oh buat aku, saya kasih tahu, Linta itu punya 2 anak. Nama anaknya Untukku, satunya lagi namanya Untukku. Jadi orang Kristen yang modelnya begini, Untukku itu Linta punya 2 anak. Amsal nulis begitu. Yang begini jangan bilang, Tuhan aku pemerintah bersama-sama kau di kerajaan. Nggak ada itu. Anda nggak kerja apa-apa kok. Anda nggak sokong pekerjaan Tuhan kok. Jangan bilang pemerintah di mana kau, nggak ada pemerintah yang kayak gitu, nggak ada. Semua dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Anda punya mobil, bawa untuk pelayanan, bawa ngangkuti orang. Baru mobilmu mengerjakan nilai kekal. Kalau enggak, itu cuma sebuah besi. Anda melihara besi tanpa nilai kekal. Rumah, kalau rumahmu mau pakai persekutuan, rumahmu mau pakai jadi gereja, rumahmu mau pakai tumpangan buat orang, rumahmu mau pakai buat orang-orang nggak punya, mau tumpang di situ, mau pelihara. Rumahmu mengerjakan kemuliaan kekal. Kalau nggak ada apa-apanya itu rumah. Maulah semegah istana presiden, nggak ada apa-apanya itu. Duitmu kalau hanya buat diri sendiri, apa sih diri sendiri ini? Saya berpikir baju mau seberapa banyak sih, kita mungkin nggak bisa pakai semua. Anda mau sepatu seberapa banyak? Anda mau misalnya jam mau seberapa banyak? Anda misalnya mau HP mau seberapa banyak? Saya kasih tahu satu. Amsal itu bilang begini, dunia orang mati itu tidak pernah berkata cukup. Demikianlah hawa nafsu manusia tidak pernah berkata cukup. Jadi bagaimana? Sudah katakan kepada dirimu cukup. Hawa nafsu itu seperti dunia orang mati. Amsal bilang dia tidak akan pernah berkata cukup. Gak pernah. Ada duit mau lagi, sudah punya mobil mau lagi, dan juga nggak pakai. Kecuali ada pakai misi itu, keliling pedalaman Kalimantan baru ada gunanya mobil itu. Kalau enggak itu cuma sebuah besi, nggak ada gunanya apa-apa. Jadi mesti ngerti, bagiku cukup. Aku harus sokong pekerjaan misi di bumi. Aku harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Ini investasi kekal. Jangan sampai aku pulang nanti aku kaplo, nggak jadi apa-apa. Memerintah ya enggak, di BRT juga enggak. Pakai mahkota juga enggak. Karena kenapa? Semuanya buat diri sendiri. Saya mengatakan apa yang sebenarnya. Ya, pelajaran seperti ini kan gak enak. Anda mungkin lebih suka duit buat bangun istana, buat mengerjakan pekerjaan semua yang kita punya di bumi. Saya mau katakan, mau seberapa banyak Anda mau di bumi ini, usia kita itu bukan selama-lamanya. Engkau harus ingat ini bukan selama-lamanya. Rugi kalau nggak naruh apa-apa di kerajaan Allah, nangis nanti, nyesal tapi sudah nggak ada gunanya, nggak ada gunanya itu. Karena apa? Tuhan jelas-jelas bilang investasikan duit kalau di kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara apa? Itu berbicara pekerjaan Tuhan di bumi. Dan orang Kristen kan nggak mau tahu itu. Dia bilang, Tuhan aku cukup nyanyi aja, ya udah berkati kau dengan kata-kata aja, nggak usah duit, kan duitmu nggak pernah mengalir buat pekerjaan, kan begitu. Rasul itu bukan hanya duit yang dia kasih buat Tuhan, seluruh hidupnya itu benar-benar dia kasih buat Tuhan, sampai di penjara, digantung kepala, dibawa, bukan lagi soal duit, seluruh hidupnya buat Tuhan.
Caranya bagaimana? Caranya bangun rumahku, pedulikan pekerjaanku. Sampai pada satu saat Anda bilang, Tuhan, pekerjaanmu itu adalah hidupku. Pekerjaanmu Tuhan itu adalah hidupku. Tidak apa-apa mungkin aku mengirit, tapi untuk Engkau, untuk pekerjaanmu Tuhan, tidak apa-apa. Karena apa? Mengerjakan nilai kekal. Mungkin uang itu bisa kita pakai buat jajan, bisa pakai buat beli baju, bisa pakai buat liburan, atau bisa pakai buat apa. Tapi karena kita belajar mencintai Tuhan, kita taruh itu buat misi, kita taruh itu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan mau bilang, aku percaya Engkau mencintai aku. Aku percaya. Daud itu bilang begini loh, dalam 1 Tawarikh, kita ke 1 Tawarikh. 1 Tawarikh 22 ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. 1.000.000 talenta perak, 1.000 talenta emas. Dalam masa apa? Dalam masa dia susah. Dia tidak bilang dalam kelimpahan, enggak. Dalam masa dia susah. Dalam masa dia susah, duitnya dia kasih Tuhan. Semua dia kasih Tuhan, itu dia sedang susah. Bukan berkelebihan, bukan. Dia kumpulkan rupiah demi rupiah untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dia sedang susah. Enggak berkelebihan, enggak. Kenapa begitu? Karena dia cinta sama Tuhan. Daud itu kan kita ngerti betapa hatinya buat Tuhan. Jadi kalau dia bilang, Tuhan, aku mengasihimu sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkau tetap gunung batuku. Itu benar. Kenapa dia bilang aku ini susah, tapi aku ngumpulin buat rumah Tuhan untuk emas dan perak, 1.000 talenta, 1.000.000 talenta perak. Dia gak bilang, aduh sayangnya ini ya, kalau bikin rumah bisa sebesar istana. Dia tidak lagi mikir diri sendiri. Dia mikir rumah Tuhan. Hari ini kita berpikir untuk siapa? Kita hidup untuk siapa? Kita hidup untuk Tuhan atau kita hidup untuk diri kita sendiri? Dua hal yang berbeda. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, seluruh pencapaian kita punya untuk diri sendiri. Tapi kalau kita hidup untuk Tuhan, seluruh pencapaian yang kita punya itu untuk Tuhan. Dan orang-orang yang seperti itu, seperti Daud ini dapat privilege. Anda ngerti privilege? Itu fasilitas khusus untuk orang-orang yang memang menyokong pekerjaan misi, menyokong pekerjaan Tuhan. Dia dapat privilege. Privilege itu fasilitas karena dia nyokong pekerjaan Tuhan di bumi. Daud ini dapat privilege, jadi raja. Semua fasilitas diberi kepada dia. Kenapa? Ketika dia jadi raja, dia ngumpulin perak, ngumpulin emas, ngumpulin semuanya untuk bangun bait Tuhan. Karena Daud kan tak boleh bangun bait Tuhan, karena tangannya berlumuran darah, suka pergi perang. Kemudian Salomo disuruh bangun baru
bangun bait Tuhan. Jadi Salomo ditentukan bangun. Ketika Salomo ditentukan bangun, Anda tahu donaturnya Salomo itu seluruh dunia. Seluruh dunia itu donaturnya Salomo. Bawa segala macam yang diperlukan Salomo, sehingga Salomo, kitab Salomo ditulis perak zaman itu kayak pasir di laut, emas tidak tertimbang saking banyaknya. Kenapa orang ini bisa dibuat kaya seperti itu? Dia bangun bait Tuhan. Bukan tanpa alasan Tuhan berkati Salomo, bukan tanpa alasan. Karena dia bangun bait Tuhan. Kalau Salomo gak bangun bait Tuhan, gak akan dia jadi raja terkaya, gak akan. Karena Tuhan punya tujuan khusus. Esther dijadikan ratu, Tuhan punya tujuan khusus. Esther harus selamatkan orang Yahudi. Itu pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Orang diberkati khusus, diberkati dengan privilege berlimpah. Tujuannya kerjakan misi, kerjakan pekerjaan. Kalau enggak, ini diambil daripadamu. Mungkin ada di antara Anda yang jubah yang Anda pakai sebetulnya itu jubah donatur. Saya mau bilang hari ini, jangan kau lepaskan jubah itu. Karena melalui jubahmu itulah nanti kekayaan akan mengalir. Melalui jubah yang kau pakai. Ada orang-orang memang ditentukan untuk itu. Di Salomo juga ada ditentukan untuk itu. Dan saya lihat selama ini orang-orang yang kerjaannya itu menyokong pekerjaan Tuhan itu hidup dengan privilege yang luar biasa. Di antaranya ada yang punya jet pribadi. Rumah jangan ditanya besarnya di dunia. Apa sih yang dia lakukan? Dia itu nyokong pekerjaan Tuhan. Ada sebuah kesaksian di Jakarta. Ketika itu terjadi kebakaran hebat dan itu menghabiskan seluruh ruko yang ada di Jakarta itu. Ada sebuah percetakan. Percetakan ini isinya anak-anak Tuhan semua yang kerja di situ. Kemudian percetakan ini itu duitnya buat menyokong pekerjaan misi, ya, pekerjaan Tuhan. Nah, ini ketika kebakaran hebat itu sudah sebentar lagi ini nyampe pabrik percetakan itu sudah sebentar lagi udah disembah itu api. Berlututlah yang punya pabrik ini bilang begini, Tuhan, Engkau tahu anak-anak ini semua dibayar, mereka makan dari percetakan ini. Pekerjaan misi banyak yang dibayar dari percetakan ini, Tuhan. Tolong Tuhan, pabrik ini jangan kebakar. Itu dia berlutut nangis. Anda tahu apa yang terjadi, dan ini disaksikan orang sangat banyak. Api dari rumah sebelah itu loncat ke rumah yang sebelah sana. Pabrik ini terlindung dari api. Jadi ada api seperti ini, sana kebakar, ini aman. Api itu bisa loncat ke sebelah. Nangis semua sebesar pegawainya hari itu. Seperti itulah Tuhan menjaga usaha orang-orang yang duitnya bagi pekerjaan Dia. Seperti itulah Tuhan menjaga orang-orang yang menaruh seluruh hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Lewat itu api, dia cerita sampai menangis. Ada seorang broker, sebutannya saya lupa itu mungkin bukan broker. Apa dia sebutannya orang suka main falas itu? Trader. Baru-baru ini dunia digemparkan oleh trader. Dia memiliki kekayaan sekian ribu triliun. Orang nggak tahu siapa ini, nggak tahu, nggak pernah tahu. Tiba-tiba dia muncul begitu saja dan menghebohkan dunia trader falas ya, karena kekayaannya. Jadi mulainya dicari. Ini siapa? Ternyata Anda tahu itu siapa? Itu adalah seorang pendeta
dari gereja sangat kecil di Korea Selatan. Mobilnya Pak Pendeta ini kalau sekarang ya Ayla lah, waktu itu mobil paling kelasnya paling rendah di Korea Selatan yang dia pakai. Ayla gitu lah, sebut saja mobil pendeta yang Ayla. Rumahnya kecil, tahukah Anda? Duit sekian ribu triliun itu dia dapat dari mana? Dia dapat dari Tuhan. Dia bilang begini, uang yang saya dapat ketika saya main falas itu untuk pekerjaan misi di seluruh dunia. Dengan itulah saya membayar seluruh pekerjaan misi. Dunia terkejut karena orang ini sangat biasa sekali dengan mobil Ayla kecil, rumah kecil 36, duit 2.000 triliun. Anda pasti bertanya, kenapa dia bisa pegang 2.000 triliun? Di tangannya terletak pekerjaan misi seluruh dunia. Jadi Tuhan akan mengalirkan dari mana? Kenapa? Karena orang ini mesti bayari misi, dibayari bukan pakai daun, dibayari pakai duit. Maka Tuhan mengalirkan duit, bukan daun. Tuhan kayak cuma bilang yang aku berkati kau dengan kata-kata aja, kok nggak keluarin duit kok. Jangan berpikir kalau saya kasih Tuhan semuanya habis. Anda salah. Justru ketika kau memberi kepada Tuhan, itu bisa luar biasa. Kau hidup di dalam privilege, di dalam fasilitas dia luar biasa. Tidak terlalu mikir, gak mikir hidup ini, gak mikir. Ya, tahu-tahu ada aja. Gak pada mikir. Apa yang kau pegang berhasil. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam bisnismu, ada Tuhan di dalam uangmu. Itu duit buat pekerjaan Tuhan semesta. Amin saudara. Anda mau diberkati? Masuk ke dalam pekerjaan Tuhan. Berikutnya kita baca 1 Raja. 1 Raja 3. Ayatnya yang ke-3, ayat yang ke-3 dan ke-5 ya. 1 Raja 3 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat 5. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dengarkan baik-baik. Orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Salomo ini selesai membangun bait Tuhan yang dari emas. Ya. Kemudian dia mempersembahkan ribuan kambing, domba, lembu, sapi, ribuan. Dia persembahkan di hadapan Tuhan, dia bakar. Hari itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan bilang, Salomo, engkau mau apa? Mintalah apa saja Salomo. Kenapa? Tuhan bisa bilang, Salomo minta apa saja yang engkau mau. Hari itu Tuhan disenangkan dengan apa? Baitnya dibangun dari emas. Bayangkan rumah Tuhan dibangun dari emas. Tuhan disenangkan dengan korban Salomo ribuan. Itu berapa triliun?
Turunlah Tuhan dalam mimpi Salomo. Engkau mau apa? Bukan tanpa alasan Tuhan minta engkau mau apa. Ada alasannya. Salomo sudah bangun bait dari emas. Salomo sudah memberikan triliun dibakar untuk menyenangkan Tuhan. Korban bakaran itu kan untuk menyenangkan Tuhan. Zaman dulu orang dia menyembah memuji Tuhan itu kan begini, dengan mempersembahkan korban bakaran ya, apa saja yang dia punya itu kemudian dibakar dan asamnya itu naik itu sebagai korban yang menyenangkan Tuhan. Zaman dulu itu seperti itu. Mungkin Anda hari ini tidak bakar lembu sapi, enggak. Tuhan enggak seperti itu hari ini, Kristen perjanjian baru. Tapi mungkin engkau bakar duitmu untuk apa? Aku serahkan duitku untuk pekerjaan Tuhan. Aku serahkan duitmu untuk misi. Engkau bakar duitmu untuk Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Saya sudah lalui ini. Saya pernah hidup sangat irit sekali. Setiap uang yang saya dapat rupiah demi rupiah saya kumpulkan untuk bangun gereja. Karena gereja itu hutang pada bank, saya mesti bayar cicilannya setiap bulan. Dan untuk bayar cicilan itu, saya tidak beli baju. Saya makan sederhana sekali. Saya kumpulkan rupiah demi rupiah. Itu untuk Tuhan. Setiap bulan saya bayar. Sampai pada satu saat Tuhan bilang, aku yang akan bayar, aku yang akan mengasih. Dan benaran itu dia mengasih. Terakhir ketika saya membangun lagi, dengan tidak ada uang di tangan hari itu, Tuhan, saya membangun, saya mau utang, duit yang saya dapat saya pakai bayarin semuanya. Dia bilang begini, nah, bukan engkau yang akan bayar, aku yang akan bayar. Kau tidak usah pergi utang. Dan benar hari itu Tuhan mengirim uang, ya 100 juta untuk penyelesaian proyek gereja. Saya itu kalau buat Tuhan apa saja, saya berani kok cuma makan nasi sama tempe. Saya mau tidak beli baju. Zaman itu dia cuma pakai baju kaos dan beberapa celana jilid 3 mungkin 4 dan 7 kaos yang saya punya. Sehingga kalau saudara saya datang, dibuka lemari dan kok gak punya baju, kok bajunya enak-enak, baju kok seperti ini. Saya diam aja, bukan saya gak punya uang. Saya punya uang, tapi semuanya saya berikan untuk Tuhan. Saya hidup dari hari ke hari seperti itu. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau ini yang saya bisa berikan, kalau ini adalah hidupku, ini saya berikan, ini hidupku Tuhan. Kita mesti berpikir cinta, bukan kata-kata. Apakah hari ini saya kemudian hidup miskin karena saya melayani Tuhan dan berikan semuanya? Enggak. Hidup di atas rata-rata. Dia pelihara. Kalau kita peduli sama pekerjaan Tuhan, satu saat Tuhan bilang begini, engkau mau apa? Kenapa Tuhan kami bilang begitu? Karena hatinya tersentuh, hatinya jatuh cinta kepada kita. Kita mengasihi dia bukan cuma kata-kata. Only talk, tapi nggak ada duit keluar. Banyak yang bisa begitu, orang pacaran ya. Kalau cuma kata-kata I love you doang, nggak ngasih apa-apa perhiasan kayak selupakan deh, udah nggak modal gitu. Saya nggak mau cowok model begitu, maaf. Mesti punya modal. Lah gadis mau nggak ditaksir? Aku cinta padamu. Just kata-kata, nggak modal. Ngapain? Itu cintanya cuma di bibir. Cintanya nggak mau berkorban. Kalau mau tahu orang yang cinta
itu baru benar cinta. Kalau enggak, lupakan, cari yang lain. Terhadap Tuhan kita kayak gitu. Seberapa besar kau mau korban dengan aku? Iya kan? Apa yang harus kita makan mungkin kita serahkan untuk Tuhan. Nggak bakal mati kok makan tempe. Tapi Tuhan itu akan memberkati luar biasa. Amin, saudara. Jadi firman hari ini, jadilah manusia baru. Aku ini hidup untuk Tuhan, bukan untuk diriku lagi. Hidupku ini bukan aku lagi, kata Rasul Paulus, tetapi Kristus yang ada di dalam aku, itulah hidupku. Semua bagi Kristus, hidup, nyawa, uang, apa saja bagi Tuhan. Amin, saudara. Sudah waktunya Anda berkata semua bagimu. Mari kita bangkit berdiri.